Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Rumah Kebun Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Di video kali ini saya akan mereview anggur Jupiter dari mulai awal hingga seperti ini. Alhamdulillah buah anggurnya terlihat cukup sehat. Sebelum ke video selanjutnya, mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di komen agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Pada awalnya anggur Jupiter yang tadi kondisinya seperti ini. Anggur Jupiter ini sebetulnya siap dibuahkan karena sesuatu hal halamannya akan direnovasi, jadi dipending terlebih dahulu untuk pembuahannya. Selanjutnya ini adalah bagian dari batang utama atau batang primer dari anggur Jupiter. Kondisinya seperti ini dan terlihat di atas sudah mulai pembentukan batang sekunder. Rencananya anggur Jupiter ini terdiri dari dua batang sekunder atau double cordon. Di sini terlihat batang utama dari anggur Jupiter ini sudah dibatasi dengan bata agar aman. Jadi untuk budidaya tanaman anggur ini dimulai dari pertama, yaitu pembentukan batang primer yang seperti ini, kedua pembentukan batang sekunder, dan yang ketiga pembentukan batang tersier. Di sini sudah masuk tahapan kedua, yaitu pembentukan batang sekunder. Di ujung dari batang sekunder ini terdapat sulur-sulur. Sulur-sulur ini harus dibuang agar nutrisi fokus pada pertumbuhan batang sekunder. Perawatan selanjutnya yaitu melakukan pemupukan setiap minggu. Dikarenakan anggur Jupiter ini dalam fase vegetatif atau fase pertumbuhan, jadi menggunakan pupuk NPK 1616 dengan dosis disesuaikan saja. Biasanya saya menggunakan NPK dengan dosis 1 sendok makan atau kurang lebih 15 gram. Dengan aplikasi bisa dua cara. Pertama, bisa ditanam ke media tanamnya ataupun dikocor dengan perbandingan 1 sendok makan dengan 1 liter air. Selanjutnya melakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan pupuk vegetatif atau pupuk pertumbuhan. Seiring dari pertumbuhan batang sekunder, tumbuh batang tersier. Batang tersier ini terbentuk dari tunas air. Batang tersier ini nantinya akan menjadi batang untuk pembuahan. Di sini terlihat saya melakukan pemangkasan batang tersier atau axle break dengan maksud untuk pertumbuhan batang tersier merata di sepanjang batang sekunder yang kita bentuk. Nanti setelah dipangkas batang tersier ini akan muncul tunas baru dari mata bud atau mata tunas. Untuk batang sekunder ini saya stop pertumbuhannya karena sudah terlalu panjang. Jadi kurang lebih pertumbuhan batang sekunder ini panjangnya 2,5 meter untuk yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan di sini mungkin 1 minggu lagi pertumbuhannya. Selanjutnya melakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan pupuk vegetatif atau pertumbuhan. Jadi kesimpulannya, setelah pembentukan batang sekunder nanti dilanjut pembentukan batang tersier atau batang pembuahan. Sebelumnya mohon maaf teman-teman ya, videonya saya loncat dikarenakan durasi. Pada intinya, setelah pembentukan batang sekunder, kemudian saya lanjut ke pembentukan batang tersier, dan ini hasilnya dari pembentukan batang tersier atau batang pembuahan. Di video ini sudah jelas judulnya, yaitu stop pertumbuhan batang tersier di 15 mata tunas atau daun.
dengan maksud setelah di stop pertumbuhannya di 15 daun atau mata tunas, maka pertumbuhan batang tersier ini akan membesar dan menua atau nantinya akan berubah berwarna coklat. Perawatan selanjutnya di sini sudah terlihat judulnya, yaitu membuang tunas air di batang tersier. Perawatan anggur Jupiter ini selain menyetop di batang tersier di 15 daun atau mata tunas, kita lakukan juga membuang tunas air di batang tersier, yaitu 1-3 daun saja, dengan maksud menyetop pertumbuhan tunas air di batang tersier, dan nanti batang tersier akan menjadi cepat membesar atau menua karena nutrisi fokus pada batang tersier atau batang pembuahan. Perawatan ini dilakukan secara berulang terus-menerus sampai pohon anggur Jupiter ini sudah siap dibuahkan atau memiliki tanda-tanda siap dibuahkan. Saatnya anggur Jupiter memasuki pupuk generatif atau pupuk pembuahan. Tanda-tanda pohon anggur memasuki fase generatif yaitu mata bud atau mata tunas terlihat membesar. Kedua, munculnya bunga-bunga seperti ini. Dan yang ketiga yaitu batang tersier sudah berwarna coklat. Nanti bunga-bunga yang bermunculan seperti ini saya akan buang saja, karena ini hanya sebagai pertanda bahwa tanaman anggur siap dibuahkan secara serempak. Kenapa bunga-bunga yang bermunculan lebih awal ini dibuang? Karena nanti akan menghambat pertumbuhan pada batang tersier yang akan dibuahkan. Jadi nutrisi yang ada pada batang tersier ini tetap aman. Saya ulang kembali untuk pembentukan batang tersier ini. Pertama, pembentukan batang tersier jumlahnya di 15 daun atau di 15 mata tunas. Kedua, apabila di sepanjang batang tersier ada tunas airnya dibuang, dipelihara 1-3 daun saja. Ini dilakukan terus-menerus sampai batang tersier menua atau berwarna coklat sampai siap dibuahkan. Yang ketiga, mata tunas sudah terlihat membesar. Tahapan selanjutnya yaitu pemupukan pembuahan atau pemupukan generatif. Untuk pemupukan generatif saya menggunakan pupuk KNO 3 putih 1 sendok makan atau 15 gram dan pupuk MKP monokalium fosfat 1 sendok makan atau 15 gram juga sama. Kemudian dicampur, diaduk hingga larut sampai merata. Nanti setelah diaduk dan larut, kemudian dimasukkan ke dalam air sebanyak 1 ember atau kurang lebih 10 liter. Pemupukan pembuahan ini dilakukan sebanyak 4 kali atau selama 1 bulan. Artinya dilakukan seminggu sekali sebanyak 1 ember atau 10 liter. Pemupukan pertama ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Mei tahun 2026 sampai pemupukan yang terakhir atau yang keempat pada tanggal 24 Mei tahun 2026. Setelah dilakukannya pemupukan terakhir nanti, kemudian dilanjut yaitu adanya proses stres air. Jadi nanti selama proses stres air 1 minggu ini media tanam anggur Jupiter tidak boleh terkena air. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, saatnya pemangkasan atau pruning pembuahan anggur Jupiter, di mana di hari Sabtu kemarin tanggal 30 sudah dilakukannya pemberian air jenuh. Mohon maaf dokumentasi videonya tidak ada. Di sini terlihat media tanamnya dalam kondisi lembab atau masih basah. Sekarang saya lanjut untuk pemangkasan atau pruning pembuahan. Di sini terlihat mata tunasnya membesar ya teman-teman.
dan batangnya sudah berwarna coklat. Jadi ini adalah bagian dari tanda-tanda pohon anggur Jupiter sudah siap dibuahkan. Untuk pemangkasannya saya akan pemangkasan atau pruning total. Jadi semua daun saya akan buang semua. Nanti batang tersier yang saya potong tidak sama, ada yang di 5 mata tunas atau di 9 mata tunas, dan ada juga yang di 3 mata tunas. Jadi tergantung di mata tunas yang terlihat besar. Alhamdulillah proses pruning pembuahan pada anggur Jupiter ini sudah selesai. Selanjutnya dilakukan proses penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida agar batang tersier atau batang pembuahan ini pada anggur Jupiter terhindar dari penyakit atau hama. Untuk proses pembuahan pada tanaman anggur, khususnya anggur Jupiter ini, bagus sekali dalam keadaan cuaca panas seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah cuaca sangat mendukung sekali untuk proses pembuahan. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026, artinya anggur Jupiter ini sudah berusia 7 HSP atau 7 hari setelah pruning pembuahan, dan terlihat sebagian mata tunas sudah pecah atau seprut. Dan ini selanjutnya usia 14 HSP atau 14 hari setelah pruning pembuahan. Dan di sini terlihat sudah muncul bunga anggurnya. Dan cara perawatannya seperti ini. Di bawah bunga anggur, daun-daun dibuang. Nanti yang dipelihara daun-daun di atas bunga anggur. Sebanyak 15 daun atau 15 mata tunas. Ini minggu kedua setelah pemangkasan pembuahan anggur Jupiter. Tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Sekedar informasi saja, untuk membudidayakan tanaman anggur seperti ini, kita harus sabar dan telaten menanganinya. Alhamdulillah bunga anggurnya cukup lumayan besar-besar ya teman-teman. Setelah melakukan pembuangan daun di bawah bunga, selanjutnya melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida agar terhindar dari serangan hama dan penyakit atau jamur. Selanjutnya besok nanti hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 saya akan melakukan pemberian hormon Gibberellin, yaitu untuk memperpanjang malai bunga anggur. Di sini saya menggunakan merek Biges dengan perbandingan 3 tetes Biges dengan air sebanyak 400 ml. Cara mengaplikasikannya bisa dicelup ke beri anggur atau dispray. Selanjutnya saya akan aduk hingga larut sampai merata. Kemudian nanti saya masukkan ke dalam botol karena saya akan aplikasikan dengan cara dispray saja. Untuk mengaplikasikan hormon Gibberellin ini sebaiknya dalam kondisi beri anggur dalam keadaan terpapar sinar matahari agar cepat terproses hormon Gibberellinnya. Untuk aplikasi penyemprotannya ini sebagai contoh saja yang sudah menjadi beri set anggur. Karena yang masih brokoli anggur tidak ada dokumentasi videonya, mohon maaf saja ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya sama, yaitu dalam keadaan beri anggur tetap menggunakan hormon Gibberellin seperti ini aplikasinya. Ini adalah brokoli anggur sebelum menggunakan hormon Gibberellin, dan ini 1 minggu setelah aplikasi hormon Gibberellin. Dan di sini terlihat malainya sudah panjang. Jadi kalau tidak menggunakan hormon Gibberellin, bunga anggur Jupiter ini pertumbuhannya kurang maksimal.
Selanjutnya, anggur Jupiter ini dalam proses polinasi atau penyerbukan. Alhamdulillah, terlihat bunga-bunganya sudah dalam proses penyerbukan. Dalam proses ini jangan sekali-kali melakukan pertama pemupukan, kedua penyiraman, dan yang ketiga penyemprotan insektisida dan fungisida, karena akan menyebabkan kegagalan pembentukan beriset anggur Jupiter ini. Hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Dan ini selanjutnya hasil dari proses polinasi atau penyerbukan. Alhamdulillah, pembentukan beriset anggur Jupiter sudah jadi. Beriset anggur Jupiter ini sengaja saya goyang-goyang karena ini untuk menyortir yang kuat dan yang tidak kuat. Berarti yang kuat tetap bertahan. Selanjutnya saya menyemprotkan hormon gibberellin lagi agar beriset ini cepat membesar. Tahapan terakhir dalam perawatan buah anggur Jupiter ini adalah melakukan penjarangan buah maksimal 50% dari total keseluruhan dompolan buah anggur. Penjarangan ini dilakukan agar memberi ruang pada pertumbuhan buah anggur Jupiter. Kalau tidak dilakukan penjarangan, pertumbuhan buah anggur akan tidak maksimal. Dan ini hasilnya setelah dilakukannya penjarangan buah anggur. Buah anggur ini usianya 58 HSP atau 58 hari setelah pangkas pembuahan. Jadi untuk mencapai kematangan yang sempurna pada anggur Jupiter ini yaitu 90 sampai 100 HSP. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, yaitu review anggur Jupiter dan perawatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya, dan jangan lupa mohon bantuan serta dukungannya untuk di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar agar channel ini cepat berkembang. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.